Semua bisa kuliah. Kuliah di UT, fleksibel, penuh kemudahan. Ya memang sementara kondisinya begitu. Nanti kalau sudah ketemu. Karena kemarin kericuan kemarin, Mas. Ya tidak ada kemudian karena sesuatu hal yang sangat spesifik begitu. Yang kosong, Mas. Menpora, Mas. Alasan Bu Menkyu. Satu dulu. Ada Menpora dan Menpora kosong, Mas. Itu posisi kenapa, Mas? Oke, pertama berkenaan dengan posisi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, untuk sementara waktu memang Bapak Presiden belum menunjuk secara definitif siapa yang akan beliau tugaskan menjadi Menko Polkam, sehingga untuk sementara waktu beliau akan menunjuk ad interim untuk menjabat sebagai Menko Polkam. Siapa itu? Siapa, Mas? Tunggu nanti diumumkan. Menhan, Mas. Tunggu dulu, ininya kalau sebelum ditandatangani kan kita nggak berani menyampaikan gitu. Yang kedua berkenaan dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, jadi pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga kebetulan posisi sedang di luar kota sehingga tidak bisa mengikuti pelantikan pada sore hari ini. Akan dijadwalkan kembali di prosesi pelantikan yang berikutnya gitu. Terkait Menkyu. Mas, itu Oke. Kenapa udah dicopot, Mas? Mas, kenapa udah dicopot, Mas? Mas, kenapa udah dicopot? Mengundurkan diri. Evaluasinya kenapa sih, Mas, sebenarnya? Menteri Keuangan. Menteri Keuangan dicopot. Ya, bukan mundur, bukan dicopot. Jadi Bapak Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, tentunya kita semua paham bahwa beliau memiliki hak prerogatif. Maka kemudian atas evaluasi beliau memutuskan untuk melakukan perubahan formasi gitu. Berarti bukan mundur ya, Mas? Berarti dipastikan bukan mundur ya, Mas? Ya, setelah pertimbangannya banyak lah, itu kan ininya presiden itu. Tapi ada surat desain dari Bu Menkyu dengan Bu Sri Mulyani mundur masih Berarti bukan dipastikan bukan mundur berarti, Mas? bukan atas. Pertanyaannya kenapa mundur apa enggak mundur? Karena kabarnya Ibu Bismillah gitu loh, bismillah apa yang menjadi keputusan Bapak Presiden. Kita doakan bersama-sama semoga itu menjadi keputusan yang membawa kebaikan bagi kita semua. Mas, PDIP bakal gabung nggak abis ini, Mas? Ke Duh, pemerintahan? jauh amat itu udah. Jauh amat pertanyaannya. Oke. Mas, Menko Polkam kenapa dicopot tapi belum ada penggantinya, Mas? Emang kenapa, Mas, Menko Polkam dicopot tapi belum ada penggantinya? Ya memang sementara kondisinya begitu. Nanti kalau sudah ketemu. Karena kemarin kericuan kemarin, Mas. Ya tidak ada kemudian karena sesuatu hal yang sangat spesifik begitu. Ini kan semua bagian dari evaluasinya itu kan menyeluruh. Oke, terima kasih ya. Terima kasih ya. Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029 oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 86P tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, memberhentikan dengan hormat dari jabatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2025-2029 masing-masing. 1. Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. 2. AP Nandito Aryo Tejo, Menteri Pemuda dan Olahraga. 3 sampai dengan nomor 6 dan seterusnya. Kedua, mengangkat sebagai Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029 masing-masing. 1. Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan. 2. Muhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 3. Peri Joko Yuliantono sebagai Menteri Koperasi. 4. Muhammad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh. 5. Daniel Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umroh. Ketiga,
Keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak saat pelantikan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 September 2025 Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan Menteri dan Wakil yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029 oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara kepada Menteri Keuangan dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara 1. Menteri Keuangan. Dua, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Tiga, Menteri Koperasi. Empat, Menteri Haji dan Umroh.
Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan kembali ke tempat semula.